Sekarang kita berlanjut ke Bu Retno ini. Kalau tadi sudah Pak Pudi, sekarang ini Sri Kandinya Adiwiyata ini ceritanya ya. Baik, kita ke Bu Retno ini. Bu Retno, kita juga pengen mengetahui ini kreativitas, kemudian inovasi Adiwiyata apa saja yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirojo ini, Bu. Monggo silahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan yang sudah kita raih selama ini dari tahun 2013 sampai sekarang. Semoga terus konsisten, Mbak, sehingga prestasi itu bisa terus kita raih, baik itu dari guru maupun anak-anak. Karena tuntutan pembelajaran di abad 21 ini kita kan membutuhkan yang namanya 4C. Saya terangkan dulu. Yang pertama yaitu komunikasi. Bagaimana komunikasi kita dengan sesama guru, bagaimana komunikasi kita dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian komunikasi kita dengan anak-anak, kemudian komunikasi kita dengan orang tua, wali murid. Itu sangat penting sekali. Itu dalam hal pendidikan intern maupun ekstra, itu sangat dibutuhkan, apalagi masalah Adiwiyata. Nanti akan saya tunjukkan bukti-bukti yang sudah kita lakukan. Kemudian kolaborasi, hampir ada kesamaan tadi, bagaimana kita menampilkan ide-ide dari kolaborasi antara bagaimana ide dari anak-anak, kemudian ide dari Bapak Ibu guru maupun dari pimpinan kita, itu kita rumuskan menjadi suatu hasil yang akhirnya akan menjadi ciri khas dari Adiwiyata SMP Negeri 1 Ngadirojo. Kemudian berpikir kritis nanti kaitannya dengan hasil juga, Mbak, akan saya buktikan juga untuk hasilnya dari anak-anak, bagaimana anak-anak menciptakan karya. Kemudian kreatif dan inovatif. Ini yang keempat ini kebetulan saya menangani langsung ke anak-anaknya. Di antaranya itu kita memanfaatkan barang bekas seperti yang tadi sudah diutarakan, bukti-bukti dari PKB Pak Budi. Kebetulan kami juga memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekitar, sehingga yang pertama itu yang kita hasilkan, kebetulan saya menangani juga, tapi juga tetap saya membutuhkan teman yang lain, yaitu menciptakan tari Parahesa. Tari Parahesa ini adalah akronim dari Tari Panen Raya Jahe Espensa. Kebetulan unggulan kita di jahe, Mbak. Ini kebetulan juga yang sekarang lagi booming bahwa jahe mahal ini. Corona. Alhamdulillah sekali kita pernah panen, Mbak. Oh gitu. Jahe ada, serai juga ada, jeruk juga ada, kencur juga ada. Jadi apa yang menjadi kebanggaan di Kabupaten Wonogiri, empon-empon itu bisa kita hasilkan dari Espensa, itu nama kebesaran kita. Untuk lonceng pertama panen itu saya kebetulan dengan anak-anak itu menciptakan tari yang namanya Tari Parahesa. Tari Parahesa. Panen Raya Jahe Espensa. Itu sangat puas sekali dengan hasil pada saat itu. Kolaborasi kita dengan anak-anak, bagaimana kita menanam, bagaimana kita merawat, kemudian akhirnya memunculkan sebuah tarian. Bahkan kemarin itu kita tampilkan pada saat ada tamu kehormatan dari Bu Kadin dan donatur-donatur di sekitar sekolah, nanti mungkin akan disebutkan oleh rekan-rekan. Kemudian yang kedua membuat replika jahe, Mbak. Jahenya besar sekali. Ini sebelum ada corona ini, Mbak. Jahenya ini ada buktinya ini. Ini pas pada saat karnaval tahun 2018 ya, kita menang. 18 kita menang di karnavalnya, bahkan sampai sekarang replikanya masih cuma ya? Kalau mau menaruh itu agak kesulitan karena terlalu besar. Satu Kabupaten Wonogiri bisa mengkonsumsi jahe ini karena sudah terlalu besar. Ini untuk replika yang dibuat untuk karnaval. Kemudian yang ketiga membuat replika jahe buat Tari Parahesa. Jadi Tari Parahesa itu ceritanya kita menanam, kemudian merawat. Selama merawat itu pasti ada hama. Hambatannya ya. Kemudian kita membuat media pembelajaran kaitannya dengan PKB tadi. Kita membuat media biar anak-anak itu bisa mengekspresikan bagaimana kita menanam jahe, bagaimana kita memanen jahe, itu membuat replika jahe yang kecil-kecil. Itu anak-anak sendiri dari barang bekas itu, Mbak. Kita memanfaatkan sampah-sampah yang ada sekitar, kemudian kita buat menjadi media pembelajaran. Sampai sekarang juga masih ada. Kemudian yang keempat membuat gunungan. Mungkin tahu Mbak Kinkin gunungan. Yang kayak wayang nih, iya. Ya, kayon itu sebelum kita ke panennya itu kita sudah membuat
gunungan dulu, menggambarkan lingkungan di Espensa. Bagaimana Espensa sebelum ada Adiwiyata, mungkin belum tertata, pada saat itu ya sudah tertata. Tapi gersang gitu ya mungkin. Bisa sekali Mbak, anak-anak itu mungkin fotonya bisa saya tunjukkan, foto-foto tarinya ini ada dari sini. Kita tampilkan di Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu Mbak. Kita sampai keluar di koran ini Mbak. Tari Melati Suci, bahkan ini menggambarkan lingkungan, bagaimana lingkungan itu kalau tidak tertata itu kita gambarkan dengan warna merah. Ini yang melukis anak-anak sendiri. Kemudian setelah Adiwiyata ditata, kayunya dibalik itu menjadi warna hijau, sejuk sekali, itu menjadi indah sekali. Itu penggambaran dari Espensa, itu digambarkan dalam sebuah tarian, dan bukti nyata itu kita tampilkan di Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan pada saat itu anak kita juga mengikuti lomba melukis tong sampah bertemakan Adiwiyata satu kabupaten, Piala Bapak Bupati, kita juara satu. Alhamdulillah. Itu kemudian yang kelima membuat aquaponik. Mungkin Mbak Kinkin pernah mendengar apa itu aquaponik? Maaf. Itu kita memanfaatkan pot-pot yang ada di sekitar sekolah yang sudah tidak terpakai. Itu kita gunakan untuk kolam lele, walaupun kecil tidak apa-apa. Kemudian kita istilahnya ribbon ya, dibuat kayak lomba-lomba positif per kelas, bagaimana kita merawat lele di situ. Kita kasih kelasnya, kemudian di atasnya itu dikasih tanaman yang ada ram-ramnya itu loh Mbak, buat untuk nutupi tempatnya biar nggak jegur. Jadi jegur istilah bahasanya apa nih? Ya itu. Kemudian anak-anak dari rumah disuruh membawa ceting yang sudah tidak terpakai. Kemudian di atasnya kita kasih tanah, kemudian dibuat untuk tanaman kangkung. Jadi multiguna. Boleh kangkung, boleh selada, terserah anak-anak maunya apa. Nanti ada, kalau sudah waktunya kita memanen, pasti kita akan lombakan juga, karena bagaimana cara memasaknya dan sebagainya itu anak-anak juga sudah mengetahui. Terserah anak-anak mau dibuat ca atau dibuat apa, gitu ya. dibuat apa itu terserah anak-anak. Sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berjalan itu dan masih ada ya. Bagus sekali itu kalau untuk aquaponik. Jadi setiap per kelasnya ada. Masing-masing punya gitu ya. Ada. Nanti apa potnya itu dikasih baimin kelas berapa begitu. Kemudian pembuatan pot dari handuk bekas. Jadi kalau Mbak ingin ada handuk yang tidak terpakai bisa kita gunakan. Tidak lagi digunakan sebagai keset, tapi bisa digunakan sebagai pot yang membutuhkan bahan yang lain, diantaranya semen. Ini kebetulan yang menangani nanti ada ibu dari prakarya itu. Bagus sekali tuh Mbak bentuknya, seperti bunga gitu potnya. Karena dari handuk yang dikasih semen kemudian dibentuk Mbak. Itu sudah menggunakan kita, bahkan di lingkungan sekolah yang di depan itu masuk dekat hall itu menggunakan pot yang dari handuk bekas. Kemudian ada lagi pembuatan nata dari mengkudu. Nata kayak nata de coco, tapi dari mengkudu, ditanggung tidak pahit dan ditanggung pasti pengen lagi. Pasti ketagihan karena asli ya, mau lagi tidak ada pengawet seperti tadi ada 5P. Kemudian ada manisan dari lidah buaya juga Mbak. Kebetulan itu saya juga merasakan sendiri bagaimana kreativitas anak-anak memasak di dapur. Kemudian bagaimana anak-anak memasarkan ke bapak ibu guru. Itu pertama memang agak malu-malu, lama-kelamaan mungkin ada semangat untuk membuat lagi kan. Mungkin juga ada satu kebanggaan ya, karena bisa membuat dan bisa langsung menjual sendiri begitu. Karena memasak kemudian memasarkan dapat uang kok lebih, besok lagi pengen lagi dan sebagainya. Itu kan kreativitas anak yang dibutuhkan sekarang kan seperti itu. Kemudian ada lagi Mbak pembuatan tempe dari jagung. Tempe dari jagung. Iya, ini nanti kaitannya dengan mapel tertentu itu juga ada pembuatan seperti itu. Ada yang kalau tempe dari dele kan pun biasa. Bahkan anak-anak sudah canggih untuk membuat tempe dari dele. Nah, tantangannya sekarang membuat tempe dari
Jagung. Inovasi. Ya, inovasi itu. Mungkin nanti kalau kita setelah menang mandiri mungkin akan muncul ide baru lagi. Insya Allah doakan Mbak semoga kita menang. Amin. Kita harapkan kan semacam itu. Itu yang bisa saya jelaskan masalah kreativitas dan inovasi. Oke, ternyata menarik sekali ya. Di situ ada banyak kegiatan yang ini dilakukan oleh siswa sendiri ya, dalam waktu-waktu tertentu gitu ya. Ya ada ekstra PLH wonten Mbak, seperti hanya tadi pembuatan nata dari mengkudu itu termasuk dalam ekstra care dari ide dari anak-anak itu. Yeah. Tapi tetap kita memantau, ada anak tetap saya anak butuh itu Mbak, bimbingan dari kita juga. Oke. Waduh, ini jadi satu pemikiran. Tentunya harapannya dengan dialog seperti ini memang diharapkan masyarakat juga tahu apa yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Dan prestasi yang sudah ditorehkan SMP Negeri 1 Ngadirojo dengan satu harapan ini tidak hanya di SMP Negeri 1 Ngadirojo aja ya. Tentunya harapannya nanti SMP-SMP yang lain juga ikut terpancing ya untuk bisa sama seperti SMP Negeri 1 Ngadirojo. Nah, ini SMP Negeri 1 Ngadirojo kalau misalnya ini ada yang SMP atau mungkin sekolah lain yang ternyata bisa paling tidak sama atau ya di bawahnya, levelnya di bawahnya sedikit lah dari SMP Negeri 1 Ngadirojo. Tentunya tidak ada rasa rasa waduh ternyata tersaingi, tapi justru mungkin sebaliknya ya. Nah, bisa memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah lain atau guru-guru lain untuk bisa berinovasi seperti juga SMP Negeri 1 Ngadirojo ya. Baik, setelah Bu Retno kita